Hai everyone. Di sini kita akan bahas tentang manajemen keuangan agribisnis. Saya Ayu Eka Suci dari kelompok 2. Tentunya kami tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Ada Agus Suasana, Ayu Eka Suci, Farhan, Gilbert, Hastri, dan Sinar. Oke, langsung saja kita ke materi. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian manajemen keuangan agribisnis dapat dilihat secara makro dan mikro. Jika dilihat secara makro, manajemen keuangan adalah suatu pengelolaan, penyediaan, pemakaian, dan pengontrolan keuangan di sektor pertanian. Sedangkan dilihat secara mikro, manajemen keuangan pertanian adalah cara-cara untuk mengatur atau mengelola penyediaan modal, pemakaian modal, dan pengontrolan modal tersebut di dalam suatu perusahaan agribisnis. Manajemen keuangan agribisnis dapat juga diartikan sebagai pada dasarnya ialah segala upaya mulai dari perencanaan, pengelolaan, menyimpan, dan pengendalian aset maupun dana perusahaan. Segala aktivitas harus dilakukan dengan seksama, teliti, dan hati-hati. Hal ini difungsikan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Pengertian menurut ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Jeff Bradley. Bradley berpendapat bahwa manajemen atau pengelolaan keuangan merupakan aspek manajemen bisnis untuk mengatur pemodalan perusahaan. Hal tersebut terutang pada bukunya yang berjudul Administrative Finance Management. Tidak hanya itu, pengelolaan keuangan juga harus mempertimbangkan sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu menurut Joseph L. Macy. Joseph L. Macy menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen keuangan agribisnis yang terdiri atas 5, yaitu yang pertama menjaga agar arus kas tetap lancar, yaitu untuk memastikan bahwa dalam sebuah perusahaan memiliki arus kas yang lancar dan sehat. Dengan menerapkan manajemen keuangan dapat membantu perusahaan dalam memantau jumlah pemasukan atau pengeluaran. Melalui monitoring atau pemantauan, perusahaan dapat mengantisipasi agar arus kas tidak berujung merugikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan, yaitu setiap plan perusahaan terkait keuangan sangat terikat dengan upaya peningkatan efisiensi dana perusahaan atau agribisnis. Dapat melakukan pemantauan dengan cara menghilangkan biaya yang dianggap tidak efektif dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, meningkatkan profit perusahaan, yaitu pengelolaan keuangan juga dapat digunakan ketika ingin mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi. Bisa mencapai hal tersebut dengan menerapkan perencanaan keuangan yang matang. Yang keempat, memudahkan perencanaan struktur modal, yaitu dengan menggunakan pengelolaan keuangan juga bisa lebih mudah dalam merencanakan struktur modal perusahaan atau agribisnis. Di sini perusahaan dapat menyesuaikan komposisi modal untuk menyeimbangkan antara ekuitas dan utang perusahaan. Yang kelima, memastikan keamanan investasi, yaitu menilai tingkat keamanan dalam kegiatan investasi dalam perusahaan. Dengan begitu, investasi dapat memberikan imbal hasil yang positif terhadap kenaikan profit. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan agribisnis terbagi atas 5, yaitu yang pertama untuk memperkirakan kecukupan modal, yaitu adanya pengelolaan keuangan, memungkinkan manajer keuangan untuk memprediksi kecukupan modal perusahaan. Caranya dengan menilai estimasi secara tepat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pendapatan perusahaan. Yang kedua, untuk menilai komposisi modal, yaitu setelah perusahaan melakukan estimasi. Selanjutnya adalah menentukan struktur modal.
Tahap ini membutuhkan analisis rasio utang terhadap ekuitas dalam jangka pendek dan panjang. Laporan tentang analisis rasio ini bisa didapatkan dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang tepat. Yang ketiga, mengontrol keuangan, yaitu untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian keuangan perusahaan, seperti analisis keuangan, pengendalian biaya dan laba, analisis rasio, dan lain sebagainya. Yang keempat, membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai acuan perusahaan terkait keputusan untuk memilih sumber pendanaan yang efektif dan efisien. Selain modal yang dimiliki perusahaan, terdapat beberapa pilihan sumber pendanaan dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan sumber pendanaan yang tepat. Opsi sumber eksternal tersebut mencakup penerbitan saham, pinjaman bank atau lembaga keuangan, dan surat utang. Yang kelima, mengelola arus kas, yaitu pengelolaan keuangan juga berperan aktif dalam upaya pengelolaan kas perusahaan. Uang cash sangat penting bagi perusahaan karena dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan, tagihan bulanan kewajiban, pengeluaran bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke prinsip manajemen keuangan agribisnis. Pertama itu akuntabilitas atau accountability, yang artinya kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan pihak ketiga. Konsistensi, yang artinya sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan pada organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu pertanda bahwa terdapat manipulasi dalam pengelolaan keuangan. Ketiga, kelangsungan hidup atau viability, yang artinya agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat strategi hingga operasional wajib sejalan atau disesuaikan dengan dana yang diterima. Yang keempat, ada transparansi, yang artinya perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para orang yang berkepentingan. Selanjutnya, standar akuntansi atau accounting standard, artinya sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada integritas, yaitu dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Nah, yang terakhir ada pengelolaan, yang artinya perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tips mengelola bisnis untuk mempertahankan manajemen keuangan agribisnis. Nah, yang pertama yaitu memiliki rencana bisnis yang jelas, yaitu rencana bisnis akan menentukan di mana posisi serta kemana keingin mengarahkan bisnis perusahaan selama beberapa tahun ke depan. Maka dari itu, manajemen keuangan harus memuat rincian bagaimana perusahaan akan mendanai bisnis perusahaan, serta jenis dan asal dana yang perusahaan perlukan. Yang kedua, pantau posisi keuangan, yaitu harus memantau perkembangan bisnis secara teratur. Setiap hari, yang mengurus keuangan harus tahu berapa banyak dana kas yang dimiliki, berapa banyak penjualan yang perusahaan hasilkan, dan tingkat persediaan perusahaan. Perusahaan juga perlu melakukan peninjauan terkait posisi bisnis perusahaan terhadap target yang ditetapkan dalam rencana bisnis secara rutin tiap bulan. 3. Pastikan pelanggan membayar tepat waktu, yaitu bisnis dapat mengalami masalah besar karena keterlambatan pembayaran oleh pelanggan. Untuk mengurangi risiko tersebut, perusahaan harus membuat syarat dan ketentuan kredit perusahaan sejak awal dengan jelas. Selain itu, perusahaan juga harus segera menerbitkan faktur yang jelas dan akurat, menggunakan sistem manajemen kredit yang sudah terkomputerisasi. Dengan begitu, perusahaan akan terbantu
dalam perusahaan melacak akun pelanggan. Dan yang terakhir, tetap perbarui catatan akuntansi, yaitu jika akun perusahaan tidak diperbarui, perusahaan dapat mengalami risiko kehilangan uang karena tidak tahu pembayaran pelanggan yang terlambat. Selain itu, perusahaan juga bisa tidak menyadari kapan perusahaan harus membayar supliner perusahaan. Itulah sebabnya perusahaan perlu menggunakan sistem pencatatan hingga dapat membantu perusahaan melacak pengeluaran, utang, kreditor. Bukan cuma itu, perusahaan juga bisa menghemat waktu dan biaya. Yang selanjutnya yaitu memenuhi tenggat waktu pajak, yaitu melampaui tenggat waktu dalam pembayaran pajak dapat dikenakan denda dan bunga. Hal ini tentu akan menjadi pengeluaran yang seharusnya tidak diperlukan karena dapat memangkas rencana keuangan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Yang terakhir, kontrol stok, yaitu yang efisien akan memastikan jumlah stok yang tersedia pada waktu yang tepat, sehingga modal perusahaan tidak terbuang untuk pengeluaran yang tidak perlu. Perusahaan harus menerapkan sistem untuk melacak tingkat stok demi memenuhi permintaan pelanggan. Gunakan aplikasi stok barang yang memiliki sistem notifikasi ketika stok akan habis, sehingga lebih mudah dalam mengontrolnya. Contoh kasus, analisis laporan keuangan perusahaan agribisnis, studi kasus pada Contoh kasus, analisis laporan keuangan perusahaan agribisnis, studi kasus pada perusahaan pengolahan padi PB30 di Kecamatan Lodingi, Kabupaten Kalola Timur. Penelitian ini bertujuan menganalisis laporan keuangan perusahaan PB30. Pada tahun 2016, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2017 sampai Februari 2018. Analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio soliditas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi dan posisi rasio keuangan perusahaan PB30 yaitu rasio likuiditas dan rasio soliditas. Dalam keadaan baik, rasio aktivitas perusahaan sudah efektif dalam pengalihan piutang usaha, namun belum mampu dalam memanfaatkan persediaan modal kerjaan aktivitas tiap dan total aktivitas dalam menghasilkan penjualan. Pihak manajemen perusahaan belum mampu mengambil keputusan secara akan diproduksi. Secara probabilitas, perusahaan PB30 tidak dalam keadaan baik karena rasio yang dimiliki masih di bawah standar rata-rata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa kondisi dan posisi rasio keuangan perusahaan PB30 tahun 2016 pada rasio likuiditas dan rasio solidaritas menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan baik. Adapun rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan sudah efektif dalam pengagihan piutang usaha. Namun keadaannya tidak baik karena belum mampu memanfaatkan persediaan. Beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Yang pertama, sebaiknya perusahaan melakukan pengendalian terhadap persediaan barang dagangnya, yaitu dengan cara meningkatkan penjualan dan mengurangi biayanya. Yang kedua, yaitu dalam pengelolaan persediaan perusahaan menggunakan sistem zero stock atau seluruh produk yang telah diproduksi seluruhnya dipasarkan tanpa ada yang tersimpan di gudang penyimpanan. Yang ketiga, yaitu dengan melihat kriteria bahwa harga produk yang ada di pasaran normal dan bahkan tinggi. Pihak perusahaan harus meningkatkan kinerja manajemen terutama dalam pengolahan keuangan perusahaan agar perusahaan memperoleh keadaan yang lebih baik. Keempat, pemilik perusahaan hendaknya melakukan analisis rasio untuk mengetahui lebih dalam lagi kondisi atau keadaan keuangan perusahaan.
Oke, jadi kesimpulannya, agribisnis itu merupakan suatu konsep yang terikat dari subsistem hulu hingga hilir yang berorientasi pada pasar dengan memperhatikan kuantitas, kualitas, dan kuantitas serta berdaya saing tinggi untuk dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku agribisnis. Jika konsep agribisnis dapat diterapkan dengan baik secara tidak langsung, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian, baik dalam pemanfaatan tenaga kerja yang baik dari masing-masing subsisten hingga penyediaan pangan nasional. Keberhasilan agribisnis tergantung pada peranan manajemen agribisnis. Peranan manajemen dalam agribisnis sangatlah penting untuk memantau dan memperkirakan prestasi kerja yang akan dicapai. Jadi, setiap perusahaan itu selalu membutuhkan dana dalam maupun untuk mengembangkan perusahaan. Begitu pula dalam agribisnis. Dana akan selalu dibutuhkan untuk operasional maupun pengembangan. Kebutuhan dana tersebut dapat berupa modal kerja maupun aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pelaku agribisnis harus mampu mencari sumber dana dengan konsumsi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan. Dewasa ini, manajer keuangan memegang peranan yang sangat penting. Seiring dengan perkembangannya tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan-tagihan, dan mencari dana. Akan tetapi, manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber daya yang optimal, serta pendistribusian keuntungan atau pembagian dividen dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan.